karena plan saya basic, jadi nanti akan masih ada iklan-iklan lewat, jadi mohon dimaklumi ya. Jadi ada 5 pertanyaan. Di sini saya pakai yang klasik saja. Oke, jadi silahkan ketik joinmyquiz.com, terus nanti masukkan kode, enter kodenya yang ini. Bisa pakai HP maupun laptop. Oke, 1 sudah join. Ainun Naim sudah join. Tunggu yang lain sampai semua 4. Febrianti, kita tunggu. Oke, 4 sudah join. Baik, saya mulai pretestnya. Selamat mengerjakan. Satu sudah, 2 sudah selesai. Oke. Baik. 5, 4, 3, 2, 1. Saya akhiri untuk pretestnya. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam pretest. Oke, paling enggak lebih banyak benarnya ya daripada salahnya. Baik, kita akan lanjut ke presentasi praktikum kita pada siang hari ini. Sebentar, saya slideshow dulu. Oke, baik, hari ini kita akan membicarakan instrumen, yaitu instrumen spektrofotometer UV vis. Di lab ada 3 spektrofotometer UV vis, 1 single beam, 2 double beam. Yang double beam ini yang kita gunakan dalam praktikum ini, dalam video terbaru yang ada di lab. Jadi terbaru di lab ya, bukan di pasaran, seperti itu. Kita akan gunakan spektrofotometer UV vis ini untuk menentukan campuran dari kromium dan kobalt. Jadi di sini dilakukan pengukuran secara simultan. Artinya kromium dan kobalt tidak dipisahkan terlebih dahulu. Jadi langsung diukur dalam bentuk campurannya. Jadi untuk spektrofotometer UV vis ini dia bisa menentukan konsentrasi senyawa tunggal, jadi kromium saja atau kobalt saja atau senyawa lain tunggal seperti itu. Terus
dia juga bisa menentukan multikomponen, jadi artinya campuran. Nanti yang membedakan adalah hasilnya. Kalau dia tunggal, itu nanti dia akan langsung ketemu konsentrasi di akhir, jadi langsung dihitungkan oleh alat. Kita tidak perlu menghitung lagi. Tapi kalau multikomponen atau campuran, nanti hasilnya adalah absorbansi, yang kita harus menghitung lagi untuk konsentrasinya. Tujuannya di sini ada 3. Yang pertama, nanti karena kita instrumen, harusnya kita praktek secara langsung ya, karena instrumen itu kalau nggak langsung praktek, skill yang didapatkan agak susah dengan membayangkan. Tapi karena memang keadaannya kita di sini adalah harus online, jadi nanti diharapkan di sini kita bisa memahami prinsip kerja dari spektro UV-Vis ini. Terus kemudian nanti kita akan menentukan konsentrasi dari CO dan CR. Jadi CO berapa, CR berapa. Nah, cara menentukan konsentrasinya nanti setelah kita mendapatkan nilai absorbansi, kita masukkan dalam rumus yang berdasarkan hukum Lambert-Beer. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah alat dan bahannya. Karena kita praktikum instrumen, jadi biasanya alat dan bahan yang digunakan lebih sedikit. Kalau instrumen itu tidak banyak menggunakan alat-alat seperti sintesis, bahan-bahannya banyak seperti itu, tidak. Nah, ini ada 9 alat. Ini sudah ada nama dan keterangan volumenya. Nanti kalian tinggal memberikan mereknya saja. Jadi kalau gelas ya ada yang Pirek, ada yang Herma, seperti itu. Terus ini ada 4 bahan. Dan untuk spektrofotometer UV-Vis, mereknya sudah ada di video. Di PPT ini nanti juga ada, karena nanti PPT-nya akan saya bagikan juga setelah Zoom kita berakhir. Seperti itu. Oke, kemudian, nah sebelum kita melakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer UV-Vis, apa saja yang perlu kita siapkan? Pertama, karena kita menyiapkan, karena kita akan menganalisis multikomponen, di sini CR dan CO. CR sendiri warnanya biru, tapi kalau kalian lihat secara langsung di lab, jadi tidak di video, itu birunya agak keunguan. Jadi ada nuansa, keunguannya kayak gitu. Terus yang CO-nya adalah merah, agak coklat, agak oranye, seperti itu. Nah, hal-hal apa saja atau bahan-bahan apa saja yang kita perlu siapkan sebelum kita masuk ruangan instrumen adalah 1, blanko. Ini larutan blanko. Larutan blanko ini dia sebagai faktor koreksi fungsinya untuk menolkan alat. Jadi diharapkan 0. Jadi awalnya tuh 0, jadi tidak negatif. Nah, blanko ini yang kita gunakan dalam percobaan kita adalah Aquades. Blanko biasanya pemilihannya adalah pelarut yang kita gunakan. Karena untuk melarutkan CO dan CR kita menggunakan Aquades, maka blankonya Aquades. Ini adalah prinsip umumnya ya, meskipun nanti ada, kalau ada kasus-kasus khusus nanti tidak kita bicarakan di sini. Nah, kalau pelarutnya misalnya etanol, berarti kita nanti adalah blankonya adalah etanol. Seperti itu adalah prinsipnya. Terus kemudian setelah kita menyiapkan blanko, kita siapkan larutan standar. Ada yang tahu apa itu larutan standar? Ada mungkin? Enggak ada? Oke. Larutan standar adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya atau sudah kita tentukan terlebih dahulu konsentrasinya. Jadi kita mau membuat larutan standar misalnya 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 5 ppm, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi sudah tahu konsentrasinya atau 1 molar, 2 molar, 3 molar. Terus kemudian sampel yang akan kita ukur, ini belum tahu konsentrasinya. Terus kalau ke spektro kita selalu bawa tisu, karena cairan ya, jadi nanti ketika kita nuang ke kufet tumpah-tumpah, jadi kita butuh tisu, terus botol semprot untuk membersihkan kufet, dan tempat limbah. Biasanya ini adalah glass beaker, biar kita tidak ke sana kemari ke tempat limbah. Oke, lanjut ke cara kerja. Nah, untuk cara kerja, tadi pertama kita siapkan blanko. Blankonya Aquades, jadi kita tidak perlu menyiapkan lagi, tinggal bawa Aquades. Terus kita siapkan larutan standar. Nah, kita buat dulu ini larutan standarnya.
yaitu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya atau kita tentukan konsentrasinya. Nih, konsentrasinya sudah diketahui. Oke, dari 0,04 sampai 0,01. Nah, pembuatan larutan standar ini di sini menggunakan teknik pengenceran bertingkat. Artinya gimana? Kalau pengenceran biasa, itu biasanya larutan induknya cuma satu. Larutan induk adalah larutan yang konsentrasinya paling pekat. Nah, kalau pengenceran bertingkat ini, larutan induknya nanti gonta-ganti. Jadi ini, yang paling pekat ini merupakan larutan induk dari bawahnya ini. Jadi untuk membuat bawahnya ini. Terus ini nanti setelah terbuat, akan menjadi larutan induk dari ini. Terus nanti ini setelah terbuat, akan menjadi larutan induk dari bawahnya. Seperti itu. Cara membuatnya bagaimana? Itu dengan cara pengenceran biasa. Jadi kayak M1, pakai rumus M1V1 sama dengan M2V2. M1-nya adalah larutan induk, V1-nya adalah volume larutan induk yang diambil, M2-nya adalah konsentrasi larutan standar yang akan dibuat, misalnya ini, dan V2-nya adalah labu yang digunakan untuk membuat. Ini di sini kita memakai labu ukur 25 mili. Berarti 0,04 kalikan V1 sama dengan 0,03 kali 25. Nanti ketemu V1-nya ini. Nah, nanti V1 selanjutnya untuk membuat ini ketemunya ini. Oke, ini juga yang pula yang ini. Sama. Nah, setelah kita punya blanko, kita punya larutan standar, kita juga sudah punya sampel, kita masuk ke ruang instrumen. Pertama, ketika kita menggunakan spektrofotometer UV vis, yang kita lakukan adalah mengukur panjang gelombang maksimum. Jadi setiap senyawa itu punya panjang gelombang maksimum yang berbeda-beda, sehingga kita perlu mengukur untuk CO berapa, untuk CR berapa. Nah, sesuai judulnya, di sini adalah UV dan vis. Berarti nanti panjang gelombangnya ada yang di daerah UV, ada yang berada di daerah vis. Nah, kita di sini tetapkan 400 sampai 800. Ada yang tahu 400 sampai 800 itu masuk mana? Masuk UV apa masuk vis? Ada yang tahu? Enggak ada? Iya, benar, Naim. Masuk vis ya. Jadi UV itu 200 sampai 400 dan vis itu 400 sampai 800. Jadi secara umum, ini umum ya, saya tidak membicarakan pengecualian karena pasti nanti ada sedikit pengecualian di beberapa senyawa. Jadi secara umum, kalau sampel kalian itu berwarna, jadi ini tadi kan CR dan CO berwarna, ada yang biru, ada yang merah, itu dia masuk ke daerah visible, artinya bisa terlihat. Kalau dia itu sampel kita tidak berwarna, jadi jernih, atau mungkin kalau sudah mendekati 400 tuh jadi agak berwarna sedikit, misalnya agak kuning, agak pink, seperti itu biasanya dia masuk ke daerah UV. Itu adalah tanda utamanya. Nah, setelah kita cari panjang gelombang maksimumnya di antara 400 sampai 800, kita dapatkan untuk CR panjang gelombang maksimumnya 576, dan untuk CO adalah 511. Seperti itu. Setelah kita dapatkan dua panjang gelombang maksimum, kita set di dua panjang gelombang tersebut, kita ukur larutan standar, CO dan CR, dan juga sampelnya. Nanti kita akan dapat data absorbensi, dan terakhir nanti kita akan lakukan perhitungan untuk memperoleh konsentrasi. Seperti itu. Intinya seperti itu. Oke, karena ini kita instrumen, kita akan sedikit mengetahui tentang spek alat yang kita gunakan. Ini adalah alat spektrofotometer UV vis-nya, mereknya Hitachi, serinya adalah UH5300. Nah, ini adalah speknya. Jadi kalau kayak kalian beli laptop, beli komputer, itu kan ada speknya ya, Intel atau AMD, terus RAM-nya berapa, seperti itu. Nah, ini modelnya UH5300. Nah, di dalam spektrofotometer UV vis ini, dia itu ada sumber lampunya. Jadi ada yang tungsten, ada yang deuterium, pokoknya ada sumber lampu UV vis-nya, UV dan vis-nya. Nah, untuk seri UH5300 merek Hitachi ini, lampunya adalah lampunya xenon flash lamp. Jadi bukan deuterium ataupun bukan
tungsten tapi xenon ya. Tapi sama-sama dia menghasilkan UV sama vis. Seperti itu. Terus ini wavelength-nya, range-nya untuk alat ini bisa dari 190 sampai 1100. Jadi sampai di daerah IR. Oke, terus ini spek yang lainnya. Terus ini adalah panjang, lebar, kali tinggi alatnya, terus dan beratnya. Beratnya 19 kilo. Seperti itu. Ini adalah spek alatnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk teknis penggunaannya, ini pertama ketika kita akan menggunakan spektrofotometer UV vis, kita siapkan dulu kuvet. Jadi alatnya yang untuk naruh sampel nanti namanya kuvet. Nah, kuvet ini ada 3 di pasaran. Yang pertama kuvet plastik, terus kuvet kaca, dan kuvet kuarsa. Perbedaan yang paling menonjol dari 3 kuvet ini, kalau kuvet plastik itu harganya murah, jadi dia itu sekitar 10.000 atau di bawahnya mungkin. Terus kuvet kaca itu ratusan ribu, ada yang 600.000, 800.000. Terus kalau yang kuarsa itu sampai jutaan, ada yang 1.800.000, ada yang 2.700.000. Kalau yang di lab itu kalau nggak salah 2.700.000. Jadi ini adalah yang kita pakai yang di lab itu adalah kuvet kuarsa seperti ini. Dan kuvet itu kalau kita beli dia itu biasanya dijual berpasangan. Jadi 2, 4, 6 seperti itu. Dan harga yang ada di lab tadi 2.700.000 itu harga berpasangan. Jadi kita beli 2 gitu. Jadi hati-hati kalau menggunakan kuvet karena harganya lumayan mahal ya. Nah, kuvet ini ada 2 sisi. Yang pertama buram dan yang bening. Nah, yang kita pegang yang mana? Buram atau bening? Oke, benar ya. Buramnya kita pegang. Jadi menghindari kalau kita tidak pakai sarung tangan tuh nanti ada fingerprint kita. Seperti itu. Terus yang beningnya ini yang membuat kuvet kuarsa mahal karena dia anti gores. Jadi kayak HP kita, Gorilla Glass gitu ya, anti gores. Terus kemudian nanti untuk pengisian sampel itu volume pengisiannya sekitar 75%, kurang lebih lah, mau 80%-an juga boleh. Kurang lebih 75% ke atas, tapi tidak terlalu penuh. Jadi kalau penuh nanti dikhawatirkan ketika kita masukkan ke dalam alat ada yang tumpah. Kalau alat sering ketumpahan nanti cepat rusak. Terus kalau kurang lebih 50%, nanti ketika disinari lampu ada ruang hampa yang kena lampu. Jadi absorbensinya tidak optimal. Seperti itu. Ini pengisian sampelnya. Jadi kurang lebih, ini kan beda, tingginya beda-beda ya. Kurang lebih 75%. Kemudian kita siap ukur. Nah, ketika kita memakai spektrofotometer UV vis ini, pertama hidupkan dan tunggu sekitar 10-15 menit. Jadi kayak kita manasin motor di pagi hari supaya stabil, penyinaran lampunya sudah stabil, alat-alatnya sudah stabil seperti itu. Ditunggu sekitar 10 menitan lah. Kemudian kita nanti bisa masukkan sampel ke dalam kompartemen ini. Buka. Nah, di kompartemen ini ada 7 lubang. Lubang pertama ini dia tidak bisa bergerak. Terus 6 lubang lainnya ada di dalam lingkaran yang bisa muter. Ini sketsanya. Nah, lubang yang tidak bergerak yang pertama ini nanti untuk tempat belangko. Belangkonya tadi adalah aquades. Taruh ke dalam sini. Terus tempat yang ada tulisan auto zero-nya ini, auto zero, ini juga untuk belangko. Jadi belangkonya ada 2, bedanya single sama double. Kalau di single belangkonya cuma 1, di sini ada 2. Oke, nah untuk nomor 1 sampai 5 ini nanti untuk menaruh standar maupun sampel kita di sini. Nah, terus kemudian nanti proses pengukurannya itu nanti dia disinari oleh lampu. Jadi tadi kita lampunya pakai xenon untuk seri ini. Nanti lampunya seperti ini, menyinari. Dia berasal dari sini lampunya. Di sini ada lubang, di sini ada lubang. Lubangnya ada 2. Lubang yang pertama sejajar dengan belangko yang tidak bergerak ini. Dan lubang yang kedua itu sejajar dengan auto zero. Terus di sini, yang sebelah sini adalah detektor nanti. Nah, ketika
dua sinar tadi mengenai blanko, nanti nilainya absorbensi adalah 0. Jadi seperti fungsi blanko adalah mengenolkan. Jadi tidak ada sinar yang diserap oleh blanko. Jadi sinarnya lewat. Sinar yang misalnya sinar yang datang 10, yang kembali juga 10. Sehingga di detektornya nanti 0 yang terserap. Jadi absorbensinya 0. Nah, setelah dia itu mengukur blanko, nanti satunya akan bergeser ke sini secara otomatis. 1. Nah, ketika posisi 1 di sini, maka 1 yang akan tersinari. Maka nanti 1 yang akan terbaca. Jadi nanti yang ini tetap menyinari blanko, yang ini menyinari angka 1. Nah, ini memastikan sebagai faktor koreksi supaya dia tidak negatif. Jadi di atas 0 ya. Jadi nanti dia bernilai, entah itu 0,5, entah itu 0, berapa, seperti itu. Setelah 1 selesai terukur, nanti kedua, ketiga, keempat, sampai selesai. Seperti itu. Nah, nanti data yang dideteksi nanti akan diteruskan ke komputer sebagai nilai absorbensi. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Ya, sip. Baik. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang visible. Karena sampel kita di daerah visible, maka kita akan membicarakan lebih lanjut tentang visible. Jadi visible ini di antara 400 sampai 800. Kalau kurang dari 400 itu UV, yang lebih dari 800 itu IR. Jadi sinar visible ini adalah sinar yang bisa kita lihat oleh mata. Kalau UV ini kita tidak bisa melihat, tapi bisa merasakan. Misalnya kalau siang hari kita panas-panas gitu ya, UV ngenain kulit kita, jadi nyengat kayak gitu. Kayak tersengat panasnya kayak gitu. Jadi kita jadi tambah hitam seperti dan lain sebagainya lah. Efek buruk UV. Terus IR ini juga ini biasanya tidak bisa kita lihat, ini biasanya sinar buatan IR ini. Terus kemudian karena UV ini yang paling bisa kita lihat oleh mata, ini contoh paling real di dalam kehidupan adalah pelangi, seperti itu. Nah, UV ini, visible ini, dia berkisar dari 400 sampai 800 dengan warna yang berbeda-beda. Seperti ini. Warna UV, warna visible di dalam spektrofotometer ini dibagi menjadi dua, yaitu warna yang diserap dan warna komplementer. Ada yang tahu bedanya warna komplementer dan warna yang diserap? Nggak ada? Oke. Jadi kalau warna komplementer itu adalah warna sampel kita. Jadi tadi sampel kita bisa tahu, oh sampel kita pink, sampel kita merah, sampel kita biru, seperti itu. Ini warna sampel kita. Kita lihat sampel pertama kita tadi yang 1576. 576 itu berada di daerah sini ya. Itu kita terlihatnya sebagai ungu. Tadi saya bilang biru keunguan. Kenapa biru keunguan? Karena 576 itu dekat dengan ini, tapi dekat dengan ini juga. Jadi biru keunguan. Oke, ini yang terlihat oleh mata kita. Terus yang 511 ini di daerah ini itu ungu kemerahan, tapi kita ngelihatnya lebih ke merah karena ini masih dekat dengan 500 yang ini juga. Jadi merah keunguan kayak gitu. Jadi gradasinya ketika kita ngelihat video sama ngelihat langsung agak beda ya warnanya. Nah, terus warna yang diserap ini adalah sinar dalam spektrofotometer. Nanti akan saya terangkan di bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi prinsip kerja spektrofotometer UV vis ini adalah interaksi antara sinar, tadi di sini adalah xenon ya, dengan sampel kita. Jadi sinar yang datang dengan sampel berinteraksi. Intinya seperti itu. Nah, ini adalah sumber lampu kita, jadi xenon. Sebenarnya ini adalah sumbernya adalah sinar polikromatis, tapi karena sinar polikromatis tadi sudah difokuskan, atau kalau kalian membayangkan warna berbagai warna dijadikan satu kan jadi blended, jadi satu warna. Ini juga karena udah difokuskan jadi warnanya jadi kayak cuma terlihat satu. Nah, nanti di dalam spektrofotometer UV vis ini ada grating. Jadi grating ini, alat ini mendifraksi, jadi dia memecah sinar yang sudah terfokus tadi menjadi sinar pembentuknya. Jadi komponen-komponennya. Jadi merah lagi, jadi polikromatisnya lagi. Nah, di sini peran ketika kita memilih panjang gelombang maksimum tadi di sini.
Jadi ketika memilih panjang gelombang maksimum dari 400 sampai 800 tadi, itu alat memilihkan mana di antara sinar polikromatis ini yang diserap paling banyak oleh sampel. Jadi misalnya tadi di merah itu misalnya 400, oh yang terserap cuma 2. Kok di hijau terserap 5, berarti mungkin hijau paling tinggi di antara semuanya, berarti nanti yang terpilih hijau. Atau kalau ini yang terpilih kuning. Kuning adalah yang diserap maksimum oleh ini, larutan. Jadi seperti teorinya, kalau ini 576 masuk sini ya, itu warna kita ungu kebiruan itu yang diserap sinarnya adalah hijau kekuningan. Seperti itu, warna yang diserap oleh larutan. Nah, setelah ini terpilihkan oleh panjang gelombang maksimum, kita set saja. Kita tadi set di alat 576 dan 511, sehingga yang keluar hanya yang warna yang dipilih, yang di set. Sehingga nanti yang menyinari sampel adalah warna yang di set, panjang gelombang yang di set. Terus ini adalah detektornya. Dari sini bisa dipahami? Atau tambah bingung? Jadi sinar, ini sinar, sebenarnya sinar polikromatis, terus diuraikan, dipilih sinar ini tadi yang terurai yang bisa terserap maksimal. Nah, setelah itu nanti dipilih di setting saja yang maksimal tadi, sehingga memberikan absorbansi yang optimal pula. Seperti itu, intinya seperti itu. Jadi misalnya ini yang terpilih merah, jadi misalnya yang datang 10, kok yang pulang cuma 4, berarti yang terserap 6. Jadi nanti detektor akan memberikan nilai absorbansi 6. Seperti itu. Jadi ada yang diserap oleh larutan. Intinya seperti itu. Bisa dipahami? Atau bingung? Bisa? Oke, baik. Lanjut. Jadi ini adalah sistem dalam UH 5300. Jadi ini master plan-nya ya. Ini tadi sumber lampunya ada di sini. Nah, terus ini di grating, dipisahkan menjadi komponen penyusunnya. Ini adalah warna yang terpilih. Nah, tadi lubangnya ada 2. Lubang pertama sejajar dengan blanko yang tidak bergerak. Lubang kedua sejajar dengan auto zero ataupun dengan angka yang pas posisi di sini. Seperti itu. Nah, detektornya di sini. Nah, detektor nanti dia nilainya akan disampaikan ke komputer ataupun ke tablet. Jadi untuk sistem UH 5300 ini dia sudah bisa langsung dihubungkan dengan tablet ataupun smartphone seperti itu. Jadi tidak melulu pakai komputer yang untuk sistem ini. Oke, ini sistem di dalamnya, persis ini sama alatnya. Ini hanya master plan sistemnya untuk memberikan pemahaman kepada kalian. Baik. Nah, ketika kita membeli alat ini, membeli instrumen ini, kita nanti akan dibawain software pembacanya. Nama softwarenya adalah Safari. Ini nama software pembacanya. Nah, ini adalah menu-menu di dalam Safari yang biasa kita gunakan untuk praktikum itu 3 ini. Jadi pengukuran konsentrasi, pengukuran absorbansi, dan pengukuran panjang gelombang. Kalau yang ini lebih ke untuk karbohidrat, protein, ini jarang dipakai untuk praktikum karena ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi jarang digunakan untuk praktikum. Waktunya kurang kayak gitu biasanya. Oke. Kemudian, nah ini adalah data yang kita dapatkan dari spektrofotometer UV vis. Nanti ini akan jadi laporan sementara kalian. Isinya ada 2, tujuannya nanti silahkan diisikan. Terus data pengamatan. Data pengamatannya ada 3 tabel. Yang pertama adalah absorbansi larutan standar CO, terus yang CR, dan yang sampel. Ini konsentrasinya tadi yang kita buat. Udah ada, tinggal ngisikan absorbansi pada panjang gelombang ini. Dan ini karena sampelnya cuma 1, kita langsung ngisikan absorbansi pada panjang gelombang, 2 panjang gelombang yang berbeda. Nah, bagaimana cara ngisinya? Kita coba isikan. Sebentar, saya buka PDF-nya. Nah, ini. Jadi nanti kalian akan mendapatkan 3 file setelah Zoom ini. 1 file PPT dan 3 file PDF ini. Nah, ketika menggunakan file PDF ini, silahkan perhatikan judulnya.
Jadi ini kan absorbensi CO dan sampel. Ini absorbensi CR saja. Kalau yang ini analisis data udah kelihatan. Nah, ini kadang suka terbalik dari absorbensi CR dan CO. Kenapa suka terbalik? Karena nama di sini, nama filenya. Jadi nama filenya CO dan CR. Seperti ini. Jadi kalau kemarin bukan yang praktikum sendiri, kadang suka lupa. Jadi ini adalah CO. Halaman pertama, ini lebih ke spesifikasi alatnya. Jadi pengambilan sampel, terus ini, apa namanya, spek alatnya lah di sini. Terus yang data yang kita perlukan ada di halaman kedua, yaitu yang ini. Nah, ini adalah absorbensi yang akan kita isikan di tabel, dua ini. Standar 1 sampai 4, 1 ini yang paling encer, 4 ini yang paling pekat, ini konsentrasinya tadi. Kan sudah kita tentukan. Oke, ini adalah data absorbensi yang kita dapatkan. Kalau absorbensi yang ini adalah delta ya, jadi ini kurangin ini, ketemu ini. Nah, seperti itu. Terus yang untuk sampelnya ada di bawah ini. Ini. Absorbensi sampel pada 576 yang ini, pada 511 yang ini. Ini deltanya. Nah, ini untuk konsentrasi, ini kita abaikan ya, karena ini semu. Kenapa saya bilang semu? Karena ini masih campuran CO dan CR. Jadi belum tahu mana yang konsentrasi CR, mana yang konsentrasi CO. Jadi kita nanti hitung sendiri pakai Lambert Beer. Tapi kalau kita cuma punya satu senyawa yang kita ukur, misalnya CO saja, ya sudah ini konsentrasinya CO tadi. Seperti itu. Nah, ini yang absorbensi CR sama. Ini yang pertama tadi adalah spek alatnya. Yang kedua nanti kita cuma tinggal masukkan ini, data ini. Oke. Baik, datanya itu kita bisa masukkan ke dalam sini. Cuma tinggal masukkan saja ini tadi. Tinggal masukkan semuanya. Nah, setelah untuk data bisa dipahami. Untuk masukkan data ini, cuma tinggal ganti ini saja. Bisa? Oke, sip. Baik. Saya lanjut dengan analisis data, kalau bisa. Jadi, analisis datanya nanti ada 3. Yang pertama, perhitungan pembuatan larutan standar. Yang kedua, kita membuat kurva kalibrasi standar. Dan yang ketiga adalah menghitung konsentrasi. Ini di sini sudah saya kerjakan setengahnya, jadi nanti tinggal mengikuti saja. Oke, untuk pengerjaannya tidak perlu sama persis, tidak apa-apa, karena ini cuman kemarin kok nggak rapi-rapi, jadi saya buat tabel-tabel kayak gini. Oke, baik, ini yang pertama kita adalah perhitungan pembuatan larutan standar. Ini tadi larutan induknya 0,16 molar, ini sudah disiapkan oleh lab, jadi tidak kita hitung lagi. Kita membuat 0,12 molar dari larutan induk yang ini. Berarti M1-nya ini larutan induk, V1-nya adalah volume larutan induk yang kita ambil, M2-nya adalah konsentrasi larutan standar yang kita buat, V2-nya adalah labu ukur yang kita gunakan. Sehingga V1-nya nanti ketemu 18,8. Nah, nanti untuk membuat yang 0,08 molar, kita pakai larutan induk ini. Dan untuk membuat 0,04 molar, kita pakai larutan induk ini. Nanti ketemu V1-nya semuanya. Untuk labunya selalu pakai yang 25 di praktikum ini. Nanti ketemu semuanya. Di sini tadi juga sudah ketemu sebenarnya di PPT tadi. Di ini. Nah, ini semuanya volumenya sudah ketemu. Tinggal sebenarnya penjabaran saja yang tadi itu. Yang di analisis data. Oke, ini nanti buat juga untuk yang CR. Bisa dipahami sampai sini? Oke, siap. Terus yang kedua adalah pembuatan kurva kalibrasi standar. Jadi kita nanti membuat regresi linear. Nah, ini kita menggunakan data absorbensi dari larutan standar tadi. Ini data absorbensinya sudah saya isikan 1 untuk 576. Ini ya. 0,08 sampai 0,077. Ini sudah saya isikan, yang 511 tinggal diisi dari tadi, data mentah tadi. Konsentrasinya ini. Nah, di sini nanti kita punya 4 grafik. 2 grafik CO dan 2 grafik CR. Nah, grafik CO nanti itu pada 576
Yang satu, yang kedua di 5/11. Jadi X-nya ini, Y-nya ini. Yang pertama. Yang kedua X-nya ini, Y-nya ini. Jadi dapat 2. Nah, ini sudah saya kerjakan 1. Nah, ini. Ini yang pada 576. X-nya konsentrasi, Y-nya absorbensi. Dari sini nanti kita akan mendapatkan persamaan regresi linearnya. Ini persamaannya. Nanti silahkan kalian tampilkan R-nya juga. R-nya itu menunjukkan ketelitian kita ya. Jadi kalau kita teliti, kalau sempurna itu biasanya semua titiknya ini ada di tengah garis. Tapi kita tidak mungkin sempurna, tapi kalau teliti, paling tidak titik ini menyentuh garis. Seperti itu. Jadi biasanya R-nya 0,97, 98, 99 itu sudah bagus ketelitiannya. Jadi ketika kita membuat larutan standar itu tadi pengambilan volumenya pas, terus pengenceran sampai meniskusnya itu pas, seperti itu. Itu ketelitian yang tinggi. Nah, silahkan dibuat juga untuk yang 5/11. Kemudian yang CR sama, masukkan data, ini yang 576 sudah dimasukkan, tinggal yang 5/11. Yang 576 juga sudah dibuat regresinya. Nanti tinggal kalian lengkapi R-nya dan buat juga yang untuk 5/11. Ketika sudah membuat 4 grafik, nanti kita akan mendapatkan 4 persamaan regresi linear, terus kita nanti akan rekap dalam tabel. Rekap, ini untuk CO dan untuk CR. Pada 576, kita masukkan hasil regresi linear dari ini tabel tadi, dari grafik tadi, ini ya, 7,8 min 0,0195. Nah, ini ya, dan lain sebagainya. Yang 5/11 nanti kalian masukkan sendiri hasilnya. Nah, rekap tabel ini, sampai di rekap tabel ini sudah selesai, nanti ini kita gunakan untuk menghitung konsentrasi. Sampai sini sudah paham semua? Oke, baik. Baik, sudah manggut-manggut. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan konsentrasi sampel. Di sini kita menggunakan hukum Lambert-Beer. Jadi hukum Lambert-Beer itu ketika dalam aplikasi itu dia mempunyai rumus A sama dengan K kali C. Absorbensi sama dengan kemiringan dikalikan konsentrasi. Itu adalah hukum Lambert-Beer ketika kita menggunakannya dalam aplikasi. Nah, karena kita mempunyai 2 komponen atau multi komponen dan kita punya 2 panjang gelombang, jadi kita menggunakan rumus ini. Kita jabarkan rumusnya menjadi ini. Jadi ini nanti A pada 576, ini rumus untuk CR, ini rumus untuk CO, yang ini pada absorbensi 5/11, ini untuk CR, ini untuk CO. Intinya seperti itu adalah rumus dasarnya. Nah, dengan menggunakan rumus dasar ini, kita nanti bisa menghitung konsentrasi. Nah, pada perhitungan konsentrasi ini, kita menggunakan data absorbensi sampel. Oke, ini absorbensi sampelnya sudah saya masukkan yang dari sini ya. Ini 0,081 sama 0,194. Oke. Ini, nah setelah kita masukkan data ini, kita buat persamaan. Persamaan pertama adalah absorbensi pada 576. Itu sama dengan 0,5675 CO ditambah 7,8 CR. Ini asalnya dari mana? Kita ingat tadi rumusnya adalah kemiringan atau slope kalikan konsentrasi. Jadi yang kita pakai hanya slope-nya saja, slope dari ini. Jadi absorbensi pada 576 sama dengan 0,5675 X. X-nya adalah CO, berarti kita bisa ganti CO, ditambah 7,8 X. X-nya adalah CR, berarti ini kita bisa ganti CR. Sehingga ketemulah persamaan ini. Nah, ini absorbensi pada 576 ini kita bisa masukkan ini. 0,081. Ketemulah persamaan 1. Nah, untuk persamaan 2-nya nanti ini hasilnya dari persamaan regresi kalian. Jadi dari yang ini ya. Jadi nanti M1 CO ditambah M2 CR.
seperti itu, M-nya berapa. Nah, nanti kalau M2-nya ini negatif, misalnya ketemunya Y sama dengan min 2X plus 3, misalnya berarti nanti M1CO dikurangi M2CR, seperti itu ya. Tandanya mengikuti persamaan. Oke, kita sudah dapatkan dua persamaan. Bisa dipahami sampai sini? Oke, baik, lanjut. Nah, khusus untuk halaman ini halamannya angkanya hanya contoh ya. Kalau yang atas tadi kan adalah angka dari data, jadi kalian bisa lengkapi. Kalau ini hanya contoh, jadi ini yang terakhir. Jadi misalnya dua persamaan tadi, kita dapatkan persamaannya ini, dua-duanya tadi. Nah, kita pakai sistem matematis sederhana, eliminasi dan substitusi. Kalau kita mau menghitung konsentrasi CO, berarti kita nolkan CR-nya dengan cara mengalihkan berapa ketika dikurangi jadi 0 CR-nya. Nah, nanti kalau kita mau cari CO ya kita mau cari CR ya kita nolkan CO-nya. Seperti itu. Jadi eliminasi dan substitusi sederhana sehingga kita mendapatkan konsentrasi CO dalam molar dan CR dalam molar. Sudah selesai sampai di sini. Oke, sampai sini paham ya? Oke, baik. Ya, baik. Nanti akan saya share semuanya. Saya lanjutkan ke laporan resmi. Sebentar. Nah, oke. Untuk laporan resmi, silahkan nanti di pendahuluan itu mencari teori tentang spektrofotometer UV vis, terus tentang hukum Lambert-Beer, terus kenapa digunakan yang UV vis double beam. Silahkan keuntungan-keuntungannya dicari apa saja. Terus mengapa kita memerlukan menentukan kandungan CO dan JR, apa baik dan buruknya. Kalau di alam itu CO dan JR itu kan unsur mikro, kalau jumlahnya sedikit ataupun sesuai dengan baku mutu dia bermanfaat bagi tanaman, unsur-unsur hara tanah seperti itu. Tapi kalau jumlahnya banyak dia menjadi pencemar dan lain sebagainya, baik dan buruknya. Silahkan. Cara kerja sudah benar, sesuai dengan di buku, tidak ada revisi. Terus untuk alat dan bahan, ini tadi sudah ada di PPT, tinggal kalian berikan merek saja. Bahan kimia juga sudah ada. Terus untuk pembahasan, nanti silahkan tujuannya apa, diawali dengan tujuan. Nanti kita juga membicarakan tentang prinsip kerja UV vis. Di PPT ini tadi juga sudah ada tulisan prinsipnya ya, tapi karena namanya juga PPT itu singkat, silahkan dijabarkan lebih detail dari kajian-kajian. Terus di sini tambahkan juga perbedaan antara single beam dan double beam. Terus karena kita instrumen, bahas sedikit alat yang kalian gunakan. Jadi tentang Hitachi UH5300 ini bahas sedikit lah, paling tidak ada pengenalan alatnya di sini. Terus selanjutnya, mengapa CO dan CR bisa memberikan nilai absorbensi? Kalau Blanco tadi kan tidak memberikan nilai absorbensi ya, 0. Kenapa CO dan CR memberikan nilai absorbensi? Itu karena dia bisa menyerap. Jadi seperti ini. Sebentar. Jadi ini, misalnya tadi, sinar yang datang 10, kok yang pulang cuma 4, berarti yang 6 terserap. Nah, larutan ini menyerap sinar ini sama larutan dianggap sebagai energi atau elektron. Nah, sehingga nanti dia itu berupa elektron terjebak di dalam larutan. Karena di dalam larutan kan ada konfigurasi elektronnya, ada ruang-ruang yang bisa diisi oleh elektron. Sehingga kalau ruangan utama misalnya yang 3 ini sudah penuh, kulit ini sudah penuh, akan ke eksitasi ke kulit berikutnya sehingga mengisi ruangan-ruangan yang kosong sehingga dia terjebak di dalam larutan sinar tadi. Jadi terjadi eksitasi seperti itu. Oke. Terus kita bahas kurva kalibrasi standarnya. Tadi persamaan regresi yang kita dapatkan, juga nilai R-nya dibahas. Terus penjelasan fenomena yang terjadi. Nah, untuk fenomena ini, kalian bahas tentang warna. Jadi tentang ini. Nah, tadi larutan yang pertama tadi, warnanya apa? Di panjang gelombang 576, warnanya apa? Ungu kebiruan, biru keunguan, boleh. Terus warna yang diserap adalah ini, seperti itu. Dibahas di situ, intinya itu. Terus kemudian interpretasi data. Jadi kalau kalian perhatikan datanya, sebentar.
Kalau kalian perhatikan datanya ini, semakin tinggi konsentrasi, maka absorbansi akan semakin tinggi pula. Ini kan konsentrasinya. Dari yang terencer sampai terpadat. Jadi naik ya. Semakin tinggi konsentrasi, semakin naik juga absorbansinya. Seperti itu. Itu pembahasan datanya dan juga nanti kalian membahas tentang konsentrasi yang didapatkan di sini. Terus kemudian kesimpulan, sesuaikan dengan tujuan. Daftar pustakanya ada 2 buku, 3 jurnal minimalnya. Terus untuk lampiran, nanti kalian lampirkan skema kerja, terus analisis data, terus laporan sementara, dan spektra UV-Vis-nya. Jadi data mentahnya tadi ya, yang ini ya. Jadi nanti kalau setahun lagi, berapa tahun lagi kalian lihat laporan lagi, jadi biar tidak terpisah data mentah dengan pengolahan di laporannya. Seperti itu. Oke, ini sudah selesai untuk praktikum kita pada siang hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada penjelasan yang perlu saya ulangi dari sini? Ada? Tidak? Belum ada? Oke, kalau belum ada, nanti kalau ada pertanyaan ketika kesulitan membuat laporan, silahkan menghubungi saya via WA. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri saja. Ya, Naim? Fenomenanya. Maksudnya sedikit, maksudnya gimana? Bahannya cuma sedikit. Memang jadi karena sebenarnya itu untuk kita instrumen ini hitungannya cepat juga sih untuk instrumen ini. Kita cuma membuat larutan karena larutan sampelnya kan sudah ada. Kita awalnya cuma membuat larutan standar aja. Setelah membuat larutan standar langsung ke ke spektrofotometer UV-Vis, kita langsung ukur panjang gelombang maksimumnya, langsung ukur juga untuk standar dan sampelnya. Jadi di fenomena itu memang sebenarnya hanya larutan yang oleh mata kita terlihat berwarna ini, dia itu termasuk panjang gelombang ini. Nah, ketika dia nanti pendeteksian absorbansi dalam alat itu warna yang diserap, warna dari sinar tungsten tadi, sinar xenon ya kalau di sini, itu adalah warna yang ini. Jadi cuma interaksi seperti itu sih, interaksi antara sumber sinar dalam spektro dengan sampel kita. Intinya seperti itu. Tapi kalau mau dibahas lebih mendetail boleh. Jadi sinar tungsten tadi yang terfokus itu dijadikan menjadi polikromatis. Setelah dari polikromatis, dia itu dipilih sinar yang diserap maksimum oleh alat. Setelah itu baru terdeteksi. Boleh, seperti itu. Tapi memang sederhana sih untuk UV-Vis ini. Tidak banyak. Dari cara kerjanya pun ini ya, tidak terlalu banyak. Seperti itu. Oke? Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih semuanya atas kehadirannya pada praktikum siang hari ini. Kalau nggak salah tuh sebelumnya kita 1:30 nggak sih? Iya kan ya? Tadi saya kaget, jam 1. Oke, untung nggak telat. Baik, terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akan bagikan semua filenya setelah Zoom ini berakhir ya. Nanti bisa di-download di Google Classroom. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Sama-sama semuanya. Kita live meeting.